Halo teman-teman semua, selamat datang pada mata kuliah pariwisata bahari pertemuan ke-8. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar atau kita akan sedikit mengulas tentang parameter ekowisata bahari. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah mempelajari objek-objek wisata dan kegiatan yang dilakukan oleh ekowisata bahari. Nah, teman-teman, untuk menentukan atau memberikan parameter ekowisata bahari sebenarnya itu tidak sembarangan, bahwa ada cara-caranya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk parameter sendiri, teman-teman, ini adalah untuk pengetahuan teman-teman bagaimana sih cara mengukur tempat wisata tersebut adalah sebuah pariwisata bahari. Nah, teman-teman, ini teman-teman gak usah pikirkan, ini untuk pengetahuan saja bahwa nilai baku mutu air laut untuk pariwisata bahari itu seperti ini. Nah, ini biasanya orang-orang yang berhubungan dengan kelautan ya, yang menghitung seperti ini. Tetapi ini cukup pengetahuan kita saja. Nah, sudut pandang geologinya, kegiatan ekowisata bahari itu harus memenuhi yang pertama syarat geomorfologi pantai. Jadi memang tidak bisa sembarangan kita menghitung untuk parameter ekowisata bahari. Kemudian yang kedua, proses pantai yang terkait dengan gelombang laut. Yang ketiga, erosi pantai. Kemudian yang keempat, sebaran padat terus pensi dan sebaran sedimen dasar permukaan, air tanah, dan luas dataran pantai. Nah, ini adalah 5 sudut pandang geologi yang harus dipenuhi oleh ekowisata bahari atau suatu pariwisata agar disebut sebagai ekowisata bahari. Jadi kita tidak sembarangan untuk menentukan wisata tersebut adalah wisata bahari. Nah, kemudian ini adalah parameter yang menjadi prasyarat wisata bahari. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada namanya parameter fisik, ada yang namanya parameter biologi. Nah, teman-teman lihat ya keterangannya di bawah. RP itu rekreasi pantai, SA itu sky air, kemudian WS itu wisata selam, WL itu wisata lamun, WM itu wisata mangrove, SL itu selancar, dan WK adalah snorkeling. Nah, kita lihat kalau dari parameter fisik. Nah, kalau pasir putih itu masuk pada rekreasi pantai. Nah, kemudian substrat dasar itu masuk pada rekreasi pantai. Nah, ini adalah parameter yang menjadi prasyarat teman-teman dalam wisata bahari. Artinya ini menjadi pengetahuan teman-teman bahwa untuk menentukan satu wisata itu sebagai wisata bahari, kita harus menggunakan parameter-parameter yang memang disediakan. Nah, ini parameternya. Yang pertama, pasir putih. Yang kedua, substrat. Yang ketiga, kecerahannya. Yang keempat, kedalamannya. Apakah wisata tersebut termasuk pada kedalamannya termasuk pada pariwisata bahari. Kemudian kecepatan arus, pasang surut. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya arusnya itu besar terus, laju terus, apakah bisa dikatakan sebagai wisata bahari? Nah, tentu untuk parameter fisiknya mungkin kalau misalnya terlalu deras dengan kecepatan arus yang tinggi, mungkin itu tidak bisa dikatakan sebagai wisata bahari, karena parameter wisata bahari itu sudah ditentukan di awal tadi. Nah, kemudian lebar pantai juga. Kalau misalnya terdapat pantai kecil, apakah bisa disebut sebagai wisata bahari? Nah, belum tentu juga bisa disebut sebagai wisata bahari, karena kita melihat lagi merujuk pada yang sebelumnya, seperti itu. Kemudian kemiringan pantainya. Kemudian ombaknya, kita lihat kalau ombaknya besar sekali sampai kita juga nggak bisa melakukan aktivitas di sana. Apakah bisa disebut sebagai wisata bahari? Nah, kemudian air tawar. Kemudian parameter biologi, kita lihat dari mananya wisata tersebut dikatakan sebagai wisata bahari. Yang pertama dari komunitas karangnya. Nah, kalau misalnya memang kalau diukur secara parameter biologi, komunitas karangnya memang sesuai, itu bisa dikatakan sebagai ekowisata bahari. Nah, yang kedua ikan. Nah, jika memang mungkin ada parameter terhadap ikan, itu bisa dikatakan sebagai wisata bahari. Nah, ada mangrove juga, vegetasi pantai, kemudian vegetasi lamun dan biota lainnya. Nah, teman-teman, ini untuk pengetahuan saja bahwa untuk mengukur satu pariwisata menjadi pariwisata bahari itu memang ada parameternya. Yang pertama ada parameter fisik, yang kedua ada parameter biologi. Nah, tentu saja jika teman-teman ingin penjelasan lebih lengkap, teman-teman
bisa melihat pada buku pegangan yang saya berikan, atau mungkin teman-teman memiliki referensi lain. Baik teman-teman, demikian presentasi singkat saya tentang ekowisata bahari, tentang parameter ekowisata bahari. Semoga teman-teman dapat mengerti. Kita akan lanjut pada tugas yang akan saya berikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah memperhatikan presentasi ini. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.